Apa lagi Apa ditanya tuh? ya kan? Apa tuh? Oh enggak. Beda. Berarti cowoknya dikasih ya? Bisa diambil dong cowoknya sekarang. Iya, Shin. Sun Shin dulu. Iya. Oh iya belum ada jungle-nya juga soalnya buat Geek. Betul. Atau mau Hayabusa? Ya udah kalau karena pilihan ambil cowoknya sekarang. Nah itu. Nah, lebih aman ya. Iya cowok dulu Karena guys. masih ada opsi ya. Gak mungkin dong Sun Shin sama Hayabusa satu tim. Biasa ya. Gak mungkin. Sun Shin bot lane gitu kan kayak. Romer tiba-tiba. Waduh. Oh enggak mid. Angelanya Romer. Buat buka-buka vision. Enggak sih ya. Oke tapi pick keempat dari Onyx akankah menuju ke arah Chow? Chow ya. Bisa mengunci si ini. Atau ya pasti mau Sun Shin juga masih bisa jadi combo sama Angela kan? Your team is picking. Oke. Maksa Sun Shin-nya buat dikasih aja ya? Kasih aja. Atau kalau misalkan memang dari make it yang mau main lebih ke konsisten, sustain gitu, stabil, Main tank gitu. fighter atau tank. Ya. Tapi kalau fighter masih, kalau aku sih fighter masih ditamus ya sekarang. Oke. Kalau tank mungkin Fredrin lah. Oh Fredrin juga udah mulai jarang ya? Iya. Kita lihat ya. Ya, atau back to basicnya dari Geek Farm, bawa Estes dengan Barat. Wow. Estes Suyo. Wow, Enggak ya Barat? putus kabelnya. Iya. Kabur soalnya. Kabur dia. Atau Rafael lah enggak ya? Waduh, Ini bakal jadi korban. Kayak butuh sisi sih. Nah itu Kalea. Kalea. Dan juga Sun Shin. Jauh lebih berdamage ya. Ini cowok gak sih? Atau Gatot Kaca? Aku suka Chow. Oh, Gatot. Gatot. Ya. Otot kawat tulang besi, Gatot kaca. Cakep. Gak ada lanjutannya. Oh, nggak ada ya. Oke. Tapi Gatot Kaca menjadi frontliner tambahan juga. Tapi pick off combo yang dibawakan oleh Geek dengan Kalea. Apakah mampu untuk menyamakan kedudukan terlebih dahulu? Ataukah luka di leg pertama dengan skor 2-0 akan terulang kembali? Ini bisa dibilang jauh lebih berdamage nggak sih Om? Di game yang kedua juga. Ya, jauh lebih berbebas, tapi untuk yang bisa nyambut kaliannya nanti ini kayaknya cuma Yep. di Sun Shin ya. Iya. Dari junglernya mereka. Bukan dari sisi one-one, bahkan dengan Chusin juga. Ya, tapi tidak ada continuous damage yang bisa dihasilkan juga oleh mereka. Dan ini ada deretan hero yang memang sudah diambil dan sudah diamankan oleh masing-masing tim. Dan game yang kedua akan menjadi satu hasil akhir yang bisa dimenangkan oleh Onyx atau Geek akan menyamakan kedudukan terlebih dahulu. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita berangkat menuju ke game yang kedua. Deployed. Oke, let's go. Match point Welcome untuk Onyx tentunya. to Mobile Legends. Dan apa yang akan bisa diberikan oleh Geek kali ini dengan sebenarnya secara draft gak terlalu beda jauh ya. Masih dengan poros yang sama Om Awa. Yap. Dan juga Skylar cukup respect ya. Purify dipakai ke Skylar, pasti untuk menghindari dari Tsunami Slam yang bisa dibawa juga. Menarik untuk melihat bagaimana pergerakan dari Suns sekarang nih ya. Ya, Sebagai mid, isinya juga bukan Hylos kan, tapi ini adalah Gatot Kaca. Bisa dikombo ya Mas ya? soal peta kena. Iya, Skylar. Nah itu landing dari One yang biasanya pagi-pagi gak segen-segen open inspire-nya ya. Yap. Untuk ngasih pressure terus-terusan Om. Yap. Dan masih dengan Chusin ya. Dua basic common ternyata dipakai oleh Geek juga karena mereka mendapatkan Chusin. Ada Agility, Williams Blessing, dan ada dua pull yourself together ini buat Geek. Yap. Di bagian bawah dijagain banget. Sangat ya. Ini udah mulai dimanjain sepertinya Kenjuki. Membiarkan untuk make it-nya bisa dapetin space farming-nya juga Om Awa. Iya. Nah ini dia dari itemnya mungkin sekarang. Ya masih tetap item yang belum jadi sebenarnya. Tapi bagian topnya lucunya lihat tuh. Ini akan menjadi duel yang cukup panjang sebenarnya antara kedua experience yang kita saksikan sekarang. Yonenes dan juga Arlot. Ini lebih ke poros duo yang bermain di mid antara Suns dan Kiboy. Impact-nya besar gak nih untuk Bale dan juga Aboy? Oke, dan sejauh ini masih terbilang gop, belum mereka angkat sedikit ya. Gangguan udah bisa dipegang sama Geek Fam juga nggak sih sejauh ini? Gangguannya mungkin iya sih, karena memang ada recall kan yang kita lihat tadi dibuat dengan Kiboy juga. Tapi sejauh ini juga dari Skylar yang diganggu secara terus-menerus tadi buat di early game, ini masih sanggup untuk dinetralkan ternyata buat Skylar. Dan bahkan, gold crab-nya diambil dengan Skylar. Nih, dapat ya satu scavenger crab-nya juga dan setup menuju ke arah turtle sedang dilakukan oleh Geek Fam. Kiboy mencari informasi tapi ketahan di level. Yap. Mulai tertahan, sementara turtle-nya sedikit lagi akan seperti apa. Luffy-nya mulai mendekat. Turtle-nya berhasil diamankan oleh Make It. Sementara itu ada beberapa hero tadi dimiliki oleh pemain dari Onyx. Mereka mulai tertekan, hanya saja belum ada yang tumbang sejauh ini. Tapi Aboy tetap bisa mengangkat ke arah
dari Lutfi. Yap, dan combo Angela untuk backup mungkin ke arah Hayabusa nggak terlalu maksimal ya Om? Yep. Karena Hayabusa kan punya Di shadow. bagian tengah apa yang akan terjadi? Aboynya masih berusaha untuk bisa menyelamatkan di satu terakhirnya. Membuat Baloyski first blood menjadi milik dari Onyx. Yap, diamankan di tangan dari Lutfi ya yang memang juga udah langsung menuju ke arah tengah. Tapi lihat screening dari Kiboy gak berhenti-henti loh. Bener-bener megangin ke arah Mekis dan mencari informasi di mana keberadaan Mekis. Oh ya, tapi plating gold yang manis juga didapatkan dengan Gig ya untuk Waduh. area dari top lane. Audience prediction-nya lihat Om. 9. Waduh. Buset. Di bawah 10% ternyata. 1 digit untuk Gig Fam. Tapi tetap itu adalah angka dan kesempatan. Ingat ya, one against the world nih. Oke. 9%. 9%. 9%. Benar. Oke. Tapi untuk sekarang dari Onyx-nya juga mereka nggak mau terlalu terburu-buru ya setelah dapetin 1 poin kill pertama, mereka turunin lagi dari segi tensinya juga dan kembali. Pertanyaannya adalah nantinya Baloyski harus nunggu dulu nih Mekis dan juga Kenziski untuk siap nge-follow up atas inisiasinya Baloy Om. Wah, diusir-usir terus. Masih ya kalau topnya ya mungkin harus kita biarkan dulu tuh ya sampai diisi dengan Angela. Baru tuh bisa ada perbedaan di area top. Oke, Flash of Duel selesai bahkan Yap. nge-skip sepatu ya kalau untuk Suns. Dan memang gak butuh sepatu juga sih buat di awal-awal ya. Ya dia pasti akan main di bagian belakang, pasti akan ikut teman juga. Tidak sampai tadi. Nggak nyampe ya. Tapi kayaknya nggak mau terlalu terburu-buru juga nggak sih? Kayak lebih ngegertak aja. Karena 15 detik lagi Turtle akan segera muncul juga. Sangat dibutuhkan pastinya dari Quad Shadow dan Shadow Kill nantinya. Dan di top lane dan Suns-nya sudah mulai terlihat nih. Memegang lane atas. Mau dikasih ya buat Suns ya. Buat jalanin lane yang jauh. Karena melihat turtle-nya ada di bagian bawah. Jadi Suns bisa jadi untuk manjangin lane yang jauh. Yap, Baloyski masih cukup pede. Tapi tadi terlihat ada flicker yang sudah dikeluarkan sebentar sekarang Lutfi-nya. Sedikit lagi, masih ada setengah bar SP dan sekarang waktunya untuk Sun bisa masuk ke dalam tubuh dari rekannya kah? Namun Skylar mendadak hadir pula untuk bisa memberikan bantuan dan Mekis yang diusir jauh ke arah belakang di mana Kopnya berhasil langsung dihancurkan dengan sangat cepat. Lutfi-nya down, tapi setidaknya kali ini Baloyski pun langsung dibawa untuk menjadi korban yang selanjutnya. Yes, dan itu dia Arlot isi Angela yang akhirnya juga ngebeli waktu cukup lama sampai akhirnya Skylar join the fight. Dan dapetin 2 poin kill dan plus 1 turtle sekarang. Iya, dan pressure-nya masih masuk juga sebenarnya tadi ya. Kalau kita lihat bagaimana Suns mengejar ke Kenzie. Itu Suns yang keluar tadi ya, yang ngejar dengan papat on string juga. Tapi mungkin usaha dari Gig sendiri yang mereka harus lebih berhati-hati kalau memang mereka mau coba untuk komit ke satu team fight. Jangan lupakan faktor bahwa akan ada Flash of the Oasis plus Harder. Yap. Masih bisa digocek tapi sakit banget loh Kenzie. 2 hit saja Skylar bisa nggak dia bertahan tapi sejauh ini sepertinya masih bisa bertahan tapi zaman Paul tadi masih membuat pergerakannya begitu indah, pergerakan begitu licin. Kiboy harus mundur sedikit, ada Aboy tadi mendadak hadir. Yes, dan cukup tenang ya untuk Purify dari Skylar di saat ada Tsunami Slam baru Purify-nya tertrigger juga. Dan upaya dari Fam beramai-ramai karena bottom lane juga belum dapetin apapun. Lihat ya, lebih fast clear. Iya, nggak segan dia Final Slash gawang kipas minion. Ya, cepat ya. Fast clear bisa join untuk team fight. Mungkin setup nanti bagi Onyx. Entah itu dari Purple atau bisa setup juga untuk area mid. Right. Dan untuk saat ini menuju ke arah bottom lane berhasil ya tadi dapetin sama Kenziski Scavenger Crab-nya juga. Lumayan lah nge-boost karena Kenziski-nya so far masih aman nih. Belum ada point dead sama sekali. Betul. 1 poin assist untuk Kenzie. Yap. Lihat bagian topnya, Gobs-nya lumayan nakal juga. Sebenarnya bisa potong lane-nya. Tapi itulah keunggulan mungkin dari Uranus ya. Yang memang belum bisa diganggu untuk di awal-awal. Tapi lambat laun akan bisa dikejar. Elegant Gem plus Glowing One. Dan ada Oracle untuk Lutfi. Nah, ini hanya bermodalkan sebuah Fury Hammer. Oracle ini akan sangat terbantu nih ya. Untuk efek-efek heal yang akan lebih bertambah lagi. Flicker, Baloy. Apa yang terjadi Baloy? Mencoba untuk bisa mengejar tapi dengan flicker malah dipotong. gagal. Apa terok Guardian? Langsung dikeluarkan dari Connect tadi karena beberapa player banget tuh sekarang ada Angela tadi masuk ke dalam tubuh dari Kimo di mana Kimo nya menjarah terdepan Baloyski di bagian tempat berbeda. Menjadi korban Mekin pun langsung menyusul. Final Slash-nya Kenzinski pun down. Mendadak 3 player dari Gig lenyap seketika. Dan satu momen yang ternyata gagal dari Baloyski. Dibalikan keadaan dan ngebuat sekarang goldnya semakin ngeboost lagi untuk Onyx Om. Yap, sebuah Counter of Guardian tadi ya. Yang menutup jalur dari Gig untuk bisa kembali pulang. Sehingga team fight wajib di-initiate oleh Gig. Wow, dan sekarang Turtle terbuka dengan cukup bebas juga. Walaupun tadi sempat ada pengambilan Turtle ya dari Gig itu sendiri. Tapi sekarang Skylar, dia nggak akan takut dengan apapun karena dia siap banget nih. Di belakangnya ada Suns Iya. dengan hard guard-nya.
Sans juga kadang cuma nakut-nakutin gitu loh. Iya, cuma ancang-ancang di atas dong. Ya, cuma ada ancang-ancangnya tapi gak masuk dia. Masuknya tadi kan yang kalau kita lihat di tim fight-nya masuknya ke Keyboy tadi. Lebih sustain lagi kan. Dan itu juga sebenarnya hal yang tricky dari seorang Angela ya. Yap, Timing mau apa rencananya dan kemana hard guard-nya loh. betul. Dan Gob sudah mulai dijaga dengan Skyler sepertinya untuk bagian top. Nah ini bakal main susah sih. Kayak mau coba untuk pegangin sekarang. Yap. Final Slash terlihat di Crack bisa-bisa. Ada satu lagi. Tsunami Slam yang harus dikeluarkan tapi tidak ada follow up damage di dalam area tersebut. Malah membuat Baloyski yang harus meregang nyawa. Wah, Baloyski 4 kali harus menelan poin dead. Tidak berhasil untuk bagaimana metode Pico ketahuan. Lo ketahuan dan Maikin sendirian di Crack bisa-bisa. Dan selesai. Wow. Memilih untuk Trashless tadi ya, karena memang kayaknya Recall juga nggak sempet. Dan satu demi satu dari Geek terambil ya. Dan untuk Onyx sendiri puzzle mereka sudah mulai lengkap dengan item-item yang sudah mulai terbuild up. Yap, walaupun dari segi keunggulan yang Onyx miliki nggak sedominasi di game sebelumnya ya. Betul. Perlahan tapi ya mereka memastikan juga Geek nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih. Pick off yang coba untuk dimainkan belum berjalan sama sekali semenjak follow up damage-nya ini belum terlihat pasti Final Slash dikeluarkan kembali loh. Dan langsung saja apa yang akan terjadi? Flicker tadi terlihat dan Gobs kembali menjadi korban satu persatu diabsenin loh. Yap. Dan Gob selalu menjadi makanan terus-terusan dari Onyx ya. Even flicker ke depan untuk memisahkan dari kawanannya biar gak ngerembet. Tapi ternyata itu gak jadi jawaban juga. Yep. Bahkan Kairi dengan BOD tadi ya, second item langsung setelah Hunter yang dibuild untuk first item dia. Jadi itu harusnya sudah sangat-sangat cukup sekali untuk Kairi masuk ke bagian belakang. Karena Gobs juga ya, dibandingkan dengan game yang pertama, di game yang kedua ini dia bisa jauh lebih cepat loh buat bisa di pick off. Oke. Dan sekarang Turtle yang sudah berubah menjadi Lord di menit yang ke-9. Yang terbuka juga nih dari sisi mana setup seperti apa yang akan dilakukan juga oleh keduanya. Dan apakah Geek akan kembali mencoba mengontes ke arah Lordnya? Ya, kalau melihat kebiasaan dari Geek biasanya iya sih mereka Tabrak bakal coba buat nabrak benar. Karena mereka berusaha untuk meminimalkan gold game yang sudah mereka dapatkan sekarang. Tapi untuk nabrak sekarang pun mereka harus bisa bergantung nih agar badan mereka gak terlalu cepat tumbang. Dan juga balik kalau nangkep siapapun ini harus bisa terpick off. Oke. Dan kalau kita bisa intip juga nih bagaimana kali ini untuk Geek Fam seperti apa kata bahwa mereka nggak gentar. Ketahuan. Sebuah pancingan yang begitu baik dari Kairi. Langsung saja nge-spill siapa aja yang ada di situ. Dan kalian bisa lihat ya handcamnya Kairil di bawah itu pas tadi lagi nge-reveal juga. Dan lagi-lagi berarti 2 kali flicker offensive dari Baloy. Gagal. Gagal benar. Kita harus menunggu lagi mungkin 80 detik ya untuk bisa melihat adanya flicker dari Baloy. Agak sedikit mengurangi pastinya kekuatan dari Kalea sih untuk bisa memberikan instant dengan Tsunami Slam-nya. Yap. Wah bahkan tadi konselnya juga udah kepake ya. Yang meresahkan ini Angelanya tahu di bawah. Iya ya. Dorong terus sendirian. Mau dikejar juga dia bisa pindah ke temennya. Agak sedikit menjadi distraksi pastinya yang harus dihadapi sama Geek Fam untuk saat ini. Dan didorong terus-terusan dan bahkan dia emang nge-show aja. Dia bukan trapping. Dia nge-show. Mancing ya. Oh ada yang turun ke bawah, ada yang turun ke bawah. Make it. Dan Medikits turun ke bagian bawah. Sans ya sendirian. Akankah Sans bisa menghadapi pergerakan dari Maikin? Tapi Sans memancing cukup lama, flicker langsung dikeluarkan dan selesailah Sans untuk kali ini. Namun di depan berbeda, ada satu waktu yang terbuat dan satu waktu yang dibeli oleh Sans. Di mana pertempuran kembali terpisah. Ada crossbow yang sudah berhasil dilakukan tapi Keyboy-nya untuk kali ini malah terjebak sendirian. Apa trombon yang langsung dikeluarkan dari guna untuk bisa menyelamatkan pergerakan dari Keyboy. Keyboy berhasil kabur. Bahkan untuk rekan-rekannya Skyler pun masih bisa menyelamatkan diri. Ya walaupun Sans dan juga Lutfi menjadi korban ya, tapi bayarannya adalah Lord yang bisa didapetin sama Onyx. Tapi Gobs hati-hati. Damage dari Skylar ini juga sudah mulai bisa menembus defensif dari Gobs. Ya, dan juga dari Make It ternyata ya, yang sanggup untuk mengejar ketertinggalan level dia juga. Oke, Lord yang pertama sempat didapatkan oleh Onyx. Karena mereka sudah melihat tadi Make It ketika turun, tidak ada lagi power retribution yang dipegang oleh Geek. Ya udah pede banget ya. Walaupun ya tadi ada pengorbanan dari Lutfi juga. Betul. Tapi emangnya dilematis juga sih dari Geek Fam. Siapa yang mau dikirim untuk nge-manage lane jauhnya? Ya. Agak serba salah soalnya kan. Make It dibutuhkan untuk hadir sebagai retribution power. Ya, kita lihat Lutfinya masuk dari belakang juga sekarang. Masih ada Holy Defense sebenarnya. Yap, dan ini juga masih Lord yang belum ter-enhance ya. Jadi belum ada power charge yang begitu maksimal juga. Tapi setidaknya kali ini 2 base turret sudah mulai terekspos di arah tengah dan juga bawahnya Om. Iya, masih bisa di defense ya.
Tempo agak pelan untuk game yang kedua sekarang, tapi goalnya juga masih pelan dan pasti diraih oleh Onyx sekarang. Tapi ya lanjutannya adalah 1-1 dari Kenzie ini sudah mulai harus bisa diwaspadai. Yap. Hit, final slash, dan tadi connect. Sebentar itu coba lihat pergerakan dari Gop, masih berhasil selamat. Wow. Yap, walaupun harus merelakan satu buah flicker ya. Untuk melarikan diri dari Gobs-nya juga. Yang sekarang sudah selesai dengan Radiant Armor. Wow. Ya tapi masih ada zoning ya dari Onyx sendiri. Orange buff diambil untuk Onyx-nya. Dan kita melihat dari itemnya 7.600 banding 9.800. Ini ada 2K nih difference-nya. Jadi ada satu difference dari sisi item juga yang kita lihat. Tapi Haritnya yang memang sudah selesai. Atau Skylar sendiri ini damage-nya sangat gebers. Dibandingkan dengan 1-1 yang wajib untuk mencari dulu Winter's Point. Yep. Dan kalau sampai ada Winter Crown dan itu ada di badannya Keyboy, itu aktif. What? Final slash yang begitu baik dari Lutfi langsung saja membuka bagaimana awal peperangan yang mereka ciptakan. Bahkan untuk sekarang ada final slash tadi yang masih terhambat. Tapi sudah mislam, langsung dikeluarkan. Winter Crown sudah langsung terlihat membuat pergerakan dari Keyboy pun berhasil selamat. Oh my god, Lutfi! Ternyata Final Slash lagi bisa menciptakan momentum. Dan wah itu serangan kejut yang begitu bahaya loh. Itu bagus banget. Bagus banget. Yap. Semua langsung baris berbaris. Yap, sementara sekarang zaman Force langsung saja mengusir karena 3 player dan 1 orang menjadi korban. Begitu cepat Skylar solo kill terhadap dari Kensitski. Tepat di depan rekan-rekannya. Final Slash dikeluarkan. Boleh terjebak apa yang akan terjadi. Maka tuh sekarang ada shadow kill begitu menyakitkan. Dari Kairi menyisakan Naboy saja. Alright. Dan sekarang masih ada satu wave minion untuk menghantar 2-0 depan mata untuk Onyx. Oke, satu wave minion lagi Aboy terpisah sedikit lagi dan Aboynya pun berhasil langsung diamankan dengan saja pada Gopsya. Bisa ke Aboy yang datang hanya untuk bisa membantu doa saja kepada rekannya dan Gop pun udah langsung lejap terwipe out 2-0. Harusnya bisa diamankan tapi ternyata belum selesai. Belum, tapi masih ada super wave minion berikutnya. Dan masih ada satu lagi pemain Baloiski untuk bisa bantu backup. Yap, ada 2 player untuk kali ini akan seperti apa lagi tapi Basya terbuka dengan itu bebasnya. 2-0. Ini dia raja sesungguhnya. Onyx yang begitu luar biasa. Masih dicari siapa yang bisa menghentikan dominasi dari sang Raja Langit. Belum terkalahkan sama sekali dengan 9 kemenangan beruntun. Tidak tergoyahkan di atas langit ternyata. Belum sanggup untuk diturunkan juga. Dan pastinya nice play tadi dengan sebuah final slash yang membuat momentum langsung diraih oleh tim Onyx. Mereka mendapatkan segalanya dari opening yang dibuat dengan Lutfi juga. Wow. Tapi ini gila banget sih buat Onyx ya. Ini gila banget sih Om. Apalagi mungkin di hari ini untuk sekarang. Kid Pump, The Giant Slayer, mungkin King Slayer julukan sebelumnya. Dikalahkan. Siapa lagi? Ipos, Hero di Jungle. Dikalahkan. Siapa lagi? Hierarchy, King of the King. Ya. Dihancurkan. Dan mau gak? Ya ini dia raja sesungguhnya. Onyx. Datang dari langit, come from the sky. Ini yang harus kita akui. Wow. Terlalu tinggi untuk digapai kah? 9 kemenangan beruntun yang belum pecah sama sekali. Dan dengan momen-momen yang luar biasa diciptakan semuanya, sinerginya berjalan dengan mulus. Yap, sangat mulus sekali. Lihat bagaimana permainan dari Onyx yang memang mereka sangat play as a team banget gitu loh. Selalu ada yang siap menyambut dan juga bagaimana koordinasi antara Suns dan rekan-rekan yang lain. Angela yang menjadi sumber masalah dari tadi dan bahkan Hayabusa yang terlihat sangat leluasa. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita akan bersama-sama dengan bagaimana interview bersama dengan Onyx. Bersama dengan pemain-pemain yang begitu luar biasa. Dan Sonic pun mereka bernyanyi dengan begitu spesial dan istimewa. Kemenangan hari ini pasti luar biasa untuk Onyx. Tapi Bunda kepengen mendengarkan bahwa bagaimana kemenangan ini di tangan Onyx. Kemenangan lagi dan lagi. Jadi hari ini hari kemenangan inilah kado buat Kairi sama Savero. Special match untuk kado Kairi dan juga Savero. Ya benar. Wow, jadi udah janjian menangnya harus 2-0. Iya.
Yang penting kado. Ini permintaan Kairi atau memang kado dari anak-anak aja? Dari anak-anak aja. Dari anak-anak aja. Tapi untuk mewujudkan 2-0 hari ini dari Lutfi sendiri, bagaimana sih di leg kedua menghadapi Geek Fam? Ya semoga kita bisa konsisten terus. Konsisten terus. Dan kalau ngelihat dari hasilnya sih masih konsisten ya. Leg Ya. 1 2-0, leg 2 2-0 lagi. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah lah, walaupun patch baru tapi benar-benar di sini dari tim Onyx pun sudah bisa menjawab. Dan kalau ngebahas tentang hari ini, mungkin yang Bude penasaran adalah Angela yang digadang-gadang menjadi hero yang paling OP di season ini. Sans, kamu 2 kali pakai, emang se-OP itu Angela ya? Ya emang OP sih, kan lagi di buff juga kan. Di bawah juga, tapi kalau dari statistiknya, win rate dari Angela nggak sebagus itu loh. Kalau di MPL Indonesia, Sorry Bro, apa? jadi kalau di MPL Indonesia, win rate dari Angela nggak sebagus itu. Wah nggak salah sekitar 50-60%an doang win rate. Tapi kalau saya yang pakai bagus. Oh, di tangan Sans berbeda ya. Apa nih kiat-kiat khusus untuk menggunakan Angela? Sorry. Apa nih kiat-kiat khusus atau cara-cara atau mungkin rahasia-rahasia kalau pakai Angela? Nggak ada sih, emang pakai hero-nya emang cuma tinggal ulti gitu-gitu doang. Clear ulti gitu doang. Apa memang ada gerakan-gerakan spesial yang cuma Gilang punya? Nggak tahu sih. Nggak tahu. Nggak tahu, tapi kalau ngelihat dengan hasil Angela yang kamu berikan, memang Angela ini lagi OP-OP-nya. Ya, di buff juga kan. Ya, emang OP. Apalagi di tangan Gila Sans. Betul. Betul. Dan berarti kalau Angela dilepas, Sans akan siap selalu menggunakan Angela nih? Iya, siap kalau dikasih kode tadi sama cewek. Oh, dan kalau melihat hasil hari ini juga dengan adanya Angela, nggak ada kiat-kiat khusus, main-main aja yang penting pakai ulti-ulti terus. Apa item paling wajib buat Angela? Normal sih itemnya, kayak Oasis, Glow in One, Holy, Fleeting Time gitu dong. Normal aja? Ya nggak berubah sih dari dulu. Memang ini Sansnya aja kayaknya ya? Emang gitu aja. Oke, nggak dengar. Oke. Nice, tapi 2-0. Dan Angela nggak kesentuh juga. Dan ngelihat dari hari ini juga di mana Keyboy. Bude biasa ngelihat permainan Keyboy, itu yang pakai hero inisiasi. Tapi hari ini kita melihat kayaknya gerakan Keyboy lebih ke arah cover, lebih ke arah santai, lebih ke arah apa. Apakah Keyboy menggunakan gameplay yang berbeda untuk match melawan Geek Fam? Ya kalau dari gue apa aja sih Bude, yang penting menang. Yang penting menang. Tapi perubahan-perubahan gameplay dari Keyboy apakah ini memang lagi explore dari segi mapnya? Atau dari segi apanya? Dari segi patchnya? Sebenarnya nggak beda jauh sih, yang penting Gilang pakai Angela. Jadi kalau gue butuh, gue tinggal minta lang masukin gitu. Oh. Ulti. Kalau semuanya minta gimana? Siapa yang Gilang pilih? Semuanya langsung di ulti. Kan harus pilih satu Kan ya? cepat Bude, cepat ultinya. Oke. Jadi habis masuk bisa keluar lagi ultinya. Oke, yang Iya. penting sigap untuk kawan-kawan. Iya. Iya. Dan Gilang nggak pilih kasih ya, berarti semua yang request gas gitu. Semua, langsung dimasukin semua. Semua, pokoknya semua. Tapi kalau ngelihat Keyboy sekarang akhirnya melawan Baloyski lagi di leg yang kedua. Hasil apik kalian dapatkan, tapi untuk Baloyski tidak. Apa nih dari Keyboy yang mungkin bisa Keyboy sampaikan setelah melawan Baloyski hari ini? Ya kalau dari gue percayalah Baloyski bisa comeback stronger lah. Karena dia juga udah veteran, udah lama. Terus pasti ada caranya lah. Jadi semangat aja buat Baloy, Gops dan lain-lain. Pasti bisa comeback. Pasti bisa comeback. Tapi kalau ngomong tentang ada caranya, udah ngeliat di 2 game ini, hero Baloy itu masuk ke dalam daftar ban kalian. Apakah memang itu strategi dari kalian untuk membungkam Geek Fam di leg kedua juga? Itu Skylar yang tahu sih. Skylar kasih tahu, Skylar kasih tahu. Kata Keyboy kamu yang paling tahu nih. Apa tuh? Strategi
strategi untuk membungkam Geek Fam apakah memang nge-ban hero-hero dari Baloiski? 4 bandnya tuh. Oh itu dari Gilang sih biasanya tahu lang. Apa kan? Oh Skylar sudah mulai ya? Sudah bisa nih, sudah bisa. Oh udah tadi. Iya. Apakah nge-ban hero dari Baloiski memang menjadi salah satu kunci kemenangan? Hero Baloy. Iya, tadi 4. Dua gamenya hero Baloy semua tuh. 4 bisa 5 bahkan tadi. Ya emang intinya emang dia sih kayak hero-nya gitu-gitu makanya kita ban. Ya. Udah gitu. Udah, gitu Apakah Coach Adi bilang sesimpel itu? Ya. Iya. Iya. Oke, tapi balikin ke Skylar. Skylar belum ngomong nih. Skylar sudah mulai pintar ya. Siapa yang ngajarin Skylar untuk cara ngoper ini ya? Ini trik dari Onyx yang kamu sudah pakai. Udah pakai dari lama, cuma baru dikeluarin aja. Oh, oke. Dan rupanya senyum lebar Skylar pastinya di sini. Tapi Skylar, dari Skylar sendiri, kan sekarang berhadapan dengan tim Geek Fam 2-0 udah ngedapetin, kalian sudah bisa menjawab dan memiliki kunci kemenangan. Tapi untuk mendeliver kunci kemenangan itu, seberapa tantangan atau gimana cara mendeliver kunci kemenangan itu? Cara menjalankannya biar lancar gitu. Tadi menangnya sangat baik. Oh ya kita udah latih di script juga sih. Ya move kita segala macam jadi bawa di Berarti sesuai. ya. Sesuai. Tapi kalau ngebahas kalian baru merasakan 2 doang nih, 2 map. Kalian pernah nggak misalnya lagi ngobrol, aduh jangan sampai nih kita melawan Geek Fam, dapat yang dangerous grass atau apa. Ada pembahasan itu nggak tentang map? Pasti ada, cuma kita main juga semua map kita pelajarin juga kan. Jadi mau map apapun itu kita udah ready. Map apapun udah ready. Dan kalau ngelihat kereadian dari Sonic, dari Onyx juga, para talent, mereka juga banyak yang bilang kalau Onyx ini akan menjadi salah satu tim yang bisa menjawab tantangan dari Project Next. Tapi Kairi udah dapat kado nih, kemenangan match hari ini yang spesial kata Upi untuk Kairi. Puas dengan hasil 2-0 ini? Ya puas. Puas. Dan gimana eksekusi untuk melawan Geek Fam? Apakah udah 100% sesuai dengan plan eksekusinya di in-game? Ya. Mengeksekusi di dalam in-game Ah, dengan rencana. ah. Apakah sudah perfect? Ya udah kasih yang terbaik. Kasih yang terbaik, sesuai plan. Tapi lawanmu hari ini adalah Make It, salah satu player yang menjadi buah bibir. Karena dia di season lalu menjadi Rookie of the Season. Dan kali ini banyak yang beranggapan bahwa Make It lagi under. Atau mungkin lagi tidak dalam performa terbaiknya bersama dengan Geek Fam. Satu tim Geek Fam ini seperti lagi gonjang-ganjing. Bagaimana Kairi melihat Make It di season ini? Tetap jago sih. Cuman mungkin mereka lagi struggle. Tetap jago. Ya tetap jago. Jadi di sini struggle dari tim dan kita melihat betapa kejagoan juga hari ini. Kairi ada buff khusus kah Kairi? Untuk ulang tahun hari ini ada buff khusus? Buff khusus? Darimu? Ada. Apa? Tapi kan Bude penasaran, di sini udah bertahun-tahun Kairi merayakan ulang tahun di Indonesia. Bagaimana Kairi? Ya senang. Is there anything you want to say to your supporter, to your special or your family? Ya maybe terima kasih buat semua Sonic sama Tuan sama Sonic bukan Sony. Sama Tuan sama keluarga gua, sama teman-teman gua, sama Shay. Ya ada di situ. Oke, semuanya kita harus rayakan bersama. Dan Besti, terima kasih Besti. Inilah dia, mari kita rayakan bersama-sama kemenangan dan juga ulang tahun dari player Onyx. Kairi, let's go! Happy birthday!